belum juga dilantik karena baru memenangi Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count, Prabowo Subianto sudah mencanangkan program pengurangan subsidi BBM, terutama Pertalite dan LPG. Sesuai hukum ekonomi, kebijakan itu akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Duit hasil pengurangan subsidi akan digunakan untuk membiayai program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang. Seperti kita ketahui, program makan siang gratis adalah jargon utama kampanye Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Awalnya TKN Prabowo Gibran termasuk Hasim Joyo Hadikusumo menyebut pihaknya sudah memiliki sumber anggaran untuk membiayai program makan siang gratis. Ternyata sumber dana itu berasal dari pengurangan subsidi BBM sebagaimana dikatakan Wakil Ketua TKN Edi Suparno Sabtu ini. Sungguh hadiah Pilpres yang sangat memilukan karena saat ini harga BBM sudah tinggi. Pencabutan atau pengurangan subsidi BBM tidak hanya berdampak pada harga BBM, melainkan juga kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Tetapi benarkah program makan siang gratis dapat dilaksanakan dengan hanya pengurangan subsidi BBM? Lalu, kapan program ini akan dilaksanakan? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, program makan siang gratis untuk 82,9 juta orang terdiri dari ibu hamil, balita, dan anak sekolah, termasuk santri, membutuhkan anggaran sekitar 400 triliun rupiah per tahun. Sementara subsidi BBM per tahun di kisaran 350 hingga 500 triliun rupiah. Jumlahnya fluktuatif sesuai harga minyak dunia dan pemakaian di dalam negeri. Padahal anggaran makan siang gratis jumlahnya akan terus meningkat sesuai penambahan jumlah penduduk. Jika data saat ini 82,9 juta orang, tahun depan jumlahnya tentu bertambah sehingga anggaran yang dibutuhkan juga naik. Bahkan andai seluruh subsidi BBM dicabut, tidak akan cukup untuk menopang anggaran makan siang gratis. Kedua, Edi Suparno menuturkan program makan siang gratis akan dimulai tahun 2025 dan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya ada pemetaan daerah sesuai tingkat kebutuhannya. Oleh karenanya, pada tahun pertama dan ketiga, jumlah penerimanya belum akan mencapai 82,9 juta orang. Menurut Edi, jumlah 82,9 juta orang adalah targetnya di tahun 2029. Itu artinya dari tahun 2025 hingga 2028, tidak semua siswa, balita, dan ibu hamil mendapat makan siang gratis. Ketiga, siapa yang akan melaksanakan program makan siang gratis? Tentu bukan Kementerian Sosial yang masuk di sekolah-sekolah. Apakah akan ada vendor yang ditunjuk oleh pemerintah atau diserahkan ke masing-masing sekolah? Sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan anggota TKN sendiri belum satu suara terkait teknis pelaksanaan di lapangan. Keempat, TKN Prabowo Gibran menarasikan bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya sehingga perlu dikurangi agar tepat sasaran, yakni hanya untuk orang miskin. Narasi ini perlu diperdebatkan karena ketika terjadi kenaikan harga BBM, masyarakat kecillah yang terdampak. Bagi pengusaha tinggal menaikkan harga jasa atau barang produksinya, sementara bagi pejabat dan ASN termasuk anggota Polri dan TNI tinggal menaikkan biaya pembelian BBM di kantor masing-masing. Pemberian BLT atau bansos beras sebagai kompensasi kenaikan harga BBM biasanya hanya berlangsung selama 6 bulan. Setelah itu dan seterusnya, masyarakat kecil dibelit harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat kenaikan harga BBM. Kelima, sasaran pemberian makan siang gratis dengan anggaran dari pengurangan subsidi BBM adalah seluruh siswa, baik dari keluarga kaya maupun miskin, yang totalnya mencapai 44 juta orang. Bagaimana logikanya ketika mengalihkan subsidi dengan dalih
agar tidak dinikmati oleh orang kaya, namun uangnya justru digunakan untuk membeli makan anak orang kaya. Untuk balita dan ibu hamil, barangkali bisa dilakukan melalui posyandu atau balai kesehatan lainnya sehingga tepat sasaran. Namun hal itu tidak dapat dilakukan oleh siswa dan santri. Bukankah tidak mungkin memisahkan siswa dalam satu kelas saat makan siang berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya? Keenam, siapa yang akan mengawal standar gizi makan siang di sekolah? Jika di kota, mungkin relatif mudah. Tapi bagaimana dengan sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan program makan siang gratis bukan hanya demi meraup suara saat pemilu, tapi benar-benar dapat dijalankan sesuai tujuannya, yakni memperbaiki gizi buruk anak dan balita, serta ibu hamil untuk mencegah stunting. Demikian sekilas pembahasan tentang program makan siang gratis. Mari terus ikuti dan pantau proses rekapitulasi surat suara secara manual oleh KPU, sehingga kelak siapapun yang menang Pilpres 2024, apakah Prabowo Gibran, Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, atau Ganjar Pranowo, Mahfud MD, memiliki legitimasi kuat sehingga dapat menjalankan visi misi dan program kerjanya dengan sebaiknya. Quote kali ini adalah, jangan mencintai orang lain sebelum bisa mencintai diri sendiri. Sekian dulu, terima kasih dan tetap semangat.